Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kajian maghrib yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin setiap ba'da maghrib, yang insya Allah dengan hadirnya kita melewati keadaan yang mungkin bagi sebagian orang ini cukup memberatkan untuk melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hujan, ya, ditambahkan lagi udara juga cukup dingin. Jadi memungkinkan kita untuk istirahat lebih enak di rumah. Tapi datangnya kita ke sini sebagaimana yang sering kita dengar, al-jaza'u ma'a jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Semakin sulit amalan yang kita lakukan, semakin besar masyaqqahnya, kesulitan-kesulitannya, semakin besar pula banyak balasannya, pahalanya, ganjarannya. Oleh sebab itu, maka kita berharap kepada Allah SWT. Bahasanya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum sempat untuk hadir, yang biasanya hadir karena ada kesulitan, semoga Allah catat sebagai kebaikan. Dan bagi kita yang hadir, mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan tersebut karena adanya masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam menuntut ilmu atau datang ke dalam majelis ilmu ini. Khotiman, kita melanjutkan pembahasan kita setelah kita mengetahui tentang dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh manusia. Yang selanjutnya kita membahas tentang yaitu asbabu kasrati dzunub wal ma'asi. Yaitu tentang sebab-sebab yang banyak
menjadikan kita jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Karena selama ini kita gampang bermaksiat. Kita mudah melakukan perbuatan dosa. Kita mudah terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini mengetahui, belajar untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kok kita mudah melakukan perbuatan dosa dan terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan faktor, apa yang menjadikan sebab kita ini mudah jatuh dalam kemaksiatan? Maka selanjutnya kita lihat di sini bahasanya di antara yang perlu kita ketahui dari sebab-sebab yang akan menjatuhkan orang ke dalam perbuatan dosa dan juga kemaksiatan adalah as-sababul awal, sebab yang pertama adalah dhaful iman billahi azza wa jalla, yaitu dhaful iman. Lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yang menjadikan orang itu gampang terjatuh dalam dosa, yang mengakibatkan orang itu mudah terjatuh dalam perbuatan maksiat karena lemah iman. Imannya yang lemah. Seandainya iman itu kuat, maka sehebat apapun godaannya, maka akan lewat. Kalau imannya kuat. Tapi karena kita ini banyak yang kemudian dalam kondisi lemah iman, jadilah kita mudah terjatuh ke dalam dosa. Makanya di sini pun dikatakan, bahasanya diterangkan, fakullama qawiya imanul abdi billahi azza wa jalla fa innahu yarda billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan yarda bi qada'illahi azza wa jalla wa qadarihi wa yarda bi syar'ihi yuhibbu ma yuhibbullah wa yubghidu ma yubghidullahu azza wa jalla. Bahasanya bila mana iman seorang hamba itu kuat, ya, apabila iman seorang hamba itu kuat, fa innahu yarda billahi rabban, maka sungguhnya dia akan ridho Allah sebagai Rabbnya. Kalau iman kita ini kuat, maka kita akan ridho Allah itu sebagai Rabb kita. Wa bil islami dinan, dan dia pun akan ridho bahasanya Islam itu sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan dia pun akan ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda bi qada'illahi azza wa jalla wa qadarihi. Dia pun akan ridho dengan takdir Allah dan juga ketentuannya. Wa yarda bi syar'ihi. Dia pun ridho dengan syariat Allah. Wa yuhibbu ma yuhibbullahu azza wa jalla. Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa yubghidu ma yubghidullahu azza wa jalla. Dia pun akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang imannya kuat, maka niscaya dia akan, bahasanya dia akan ridho Allah sebagai Tuhan. Dia akan ridho Islam sebagai agamanya. Dia akan ridho Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Kemudian dia pun ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala suka, cinta keimanan pada kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah kemudian menghiasi keimanan tersebut pada hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan membenci kepada kalian adanya kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Tuh. Kalau orang imannya kuat, maka dia benci dengan kemaksiatan. Kalau orang imannya kuat, dia tidak suka dengan kekufuran. Kalau orang imannya kuat, maka dia tidak suka dengan kefasikan. Ulaika humur rasyidun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang imannya kuat, dia akan sulit terjatuh dalam dosa. Tapi kalau orang lemah iman,
maka dia gampang terjatuh dalam dosa. Jadi mudahnya orang terjatuh dalam dosa karena dimulai dengan lemahnya iman. Itulah sebabnya penting kita belajar tentang keimanan. Maka kemudian dikatakan fakullama iktamala imanul abdi wa kamula hubbuhu lillahi azza wa jalla. Apabila seorang hamba imannya itu telah sempurna dan juga sempurna kecintanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan wa hubbiki li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajidu qalba matajidu, maka dia akan mendapati bahasanya tajidu qalbul abdi wa jawarihu mutmainnah bi ta'atillahi azza wa jalla. Maka hatinya seorang hamba dan juga anggota badannya akan mendapatkan ketentraman dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu kemudian dia itu sempurna imannya, sempurna cintanya kepada Allah, sempurna kecintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta dengan Allah, dia cinta dengan Rasulullah. Dia pun berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Maka orang seperti ini, maka dikatakan mutmainnah bi taatillah. Hatinya, anggota badannya akan merasa tentram dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita ini kemudian ya, betul-betul sudah kuat imannya, kalau berlaku taat itu tentrem, nyaman, enak. Makanya kan kita sering mendengar bagaimana Rasul pernah mengatakan bahasanya ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk mata bagiku di dalam salat. Kenapa? Tentrem. Dia salat tentrem. Dia sedekah tentrem. Dia berzakat tentrem. Ketika dia melakukan perbuatan baik, dia tentrem. Itu karena dia itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang kuat. Termasuk pula diantaranya mutmainnah lima yuhibbullahu azza wa jalla wa yarda. Dia pun merasa tentram dengan apa yang Allah cintai dan diridai. Allah cinta dengan salat, Allah cinta dengan sedekah. Kita salat, kita tentram. Kita melakukan amal kebaikan, kita tentram. Kenapa? Kalau kita ini adalah orang yang kemudian yaitu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disampaikan seperti tadi. Ya. Termasuk pula orang seperti itu dia benci lima yakrakullah wa jalla wa ya'bab, maka dia benci dan enggan dengan apa yang Allah tidak sukai. Kalau Allah tidak suka dengan sesuatu, maka dia pun tidak suka. Kalau Allah tidak suka dengan sesuatu, maka dia pun kemudian membencinya. Kenapa? Li'annal abda yaf'alul maksiyah. Kemudian wa yuhibbu syai'an yubghiduhu Allahu azza wa jalla aw yubghidu syai'an yuhibbu Allahu azza wa jalla. Karena sungguhnya seorang hamba dia telah melakukan kemaksiatan, dia mencintai sesuatu yang Allah membencinya. Atau dia membenci sesuatu yang Allah mencintainya. Ya. Orang yang dia ini imannya lemah, dia nggak merasakan ketentraman. Kenapa? Karena dia itu melakukan kemaksiatan. Karena dia itu mencintai sesuatu yang justru Allah benci. Allah benci dengan kemaksiatan. Kan tadi dikatakan karroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka bagi kalian itu adanya kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Tidak suka. Ya, ketika Allah tidak suka, maka kita pun harus tidak suka juga. Ketika Allah nggak suka, kita suka, berarti ada masalah. Jika seperti itu, kita berkebalikan dengan apa yang Allah kehendaki, maka kita nggak akan nyaman, kita nggak akan tentram, kita akan banyak gelisahnya, ya, seperti itu. Makanya di sini katakan bahasanya fakullama kamula imanuku. Apabila sempurna keimanannya, ahabba ma yuhibbullah, dia akan mencintai apa yang dicintai Allah. Wa abghadha ma yubghidukullah,
dan dia pun akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau imannya sudah sempurna. Ya. Kalau iman sudah sempurna, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Ketaatan kepada Allah terasa ringan. Jadi kalau kita selama ini kalau taatnya berat, barangkali kita itu yang masalah adalah apa? Imannya. Kalau kita selama ini mungkin gampang mudah terjatuh dalam dosa, berarti yang masalah adalah keimanannya. Kenapa? Karena iman mendorong amal. Karena iman mendorong amal, maka orang yang kuat iman, maka amalnya akan semakin semangat. Ya, ini orang yang punya kuat iman tuh Masya Allah. Amalnya semakin semangat, antusias dia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina tatkala berzina dia seorang mukmin. Jadi ketika dia mau berzina dan ternyata tahu bahasanya imannya itu muncul, imannya itu kuat, maka dia nggak jadi berzinanya. Ya, makanya di sini dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Kalau dia dalam keadaan beriman, maka nggak jadi zinanya. Kenapa? Iman itu membentengi kita. Iman itu membentengi kita. Begitu pula dikatakan wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan dikatakan tidak akan minum khamr apabila di saat dia meminumnya sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama ketika menyampaikan tentang masalah ini, ketika menukil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Lalu kemudian as-sababus tsani, di antara sebab yang kedua dari lemahnya iman, dari sebab-sebab terjatuh dalam kemaksiatan adalah wa al-jahlu billah. Dia jahil dengan Allah. Dia tidak mengenal Allah dengan benar. Begitu pula dikatakan wal jahlu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak kenal Allah dengan betul, maka dia menganggap semuanya itu mudah, ringan. Tapi kalau dia mengenal Allah dengan betul, maka dia akan takut melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia tidak akan takut wong dia itu tahu Allah itu adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Dia maksiat bersembunyi dimanapun Allah tahu. Ya, Allah tahu. Makanya dia tidak akan berani untuk macam-macam. Kalau dia semakin tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa ulama dikatakannya, yaitu dikatakan di dalam surah Fatir ayat yang ke-28 Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadikil ulama. Hanyalah yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Maka oleh orang yang dia itu kemudian termasuk kategori ulama, orang yang memiliki ilmu. Apabila dia memiliki ilmu, maka niscaya dia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan sanggup dia berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena dia tahu itu perkara yang jelek, perkara yang tidak baik. Makanya dia tidak berani melakukannya. Ya. Jadi seperti itu. Dan itu orang beriman. Orang yang memiliki ilmu, maka orang yang memiliki ilmu tersebut akhirnya dia akan mampu menahan keinginannya. Ya. Sehingga dia tidak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan berani untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Al-Imam Ibnu Katsir beliau menerangkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallaha min ibadikil ulama. Maka beliau menukil beberapa ucapan para sahabat, ya. Di antaranya ucapan dari sahabat Abdullah bin Abbas.
sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ketika sahabat Abdullah bin Abbas berkata, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, yaitu innama yakhshallah min ibadikil ulama, maka Abdullah bin Abbas mengatakan al-alim birahmat. Orang yang mengenal Allah yang Maha Pengasih. Maka siapa orang alim tersebut? Siapa orang yang dikatakan berilmu tersebut? Maka dikatakan itu man lam yusyrik bihi syai'an. Yang pertama adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu ciri ulama. Jadi kalau ada ulama kemudian ternyata ini masih jatuh dalam kesyirikan, maka dia tidak layak dikatakan ulama. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan dia tidak akan berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ini dikatakan ulama masih saja ya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah untuk bermaksiat, maka dia belum layak dikatakan sebagai ulama. Begitu pula beliau pun mengatakan bahasanya wa halalaku wa harama haramaku. Ulama itu adalah orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu ulama. Ya. Kalau ada orang yang mengaku ulama tapi ternyata dia menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia bermasalah keulamaannya. Siapa yang memberikan dia gelar ulama? Kalau masih mempersekutukan Allah. Begitu pula menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Orang yang dia ada ulama memiliki sifat tidak berani melangkahi Allah. Kata Allah halal ya halal. Kata Allah haram ya haram. Itu ulama. Sehingga ulama itu bukan orang yang gampang ya, terbawa dengan opini orang. Kata orang ini benar-benar salah-salah. Enggak. Dia benar dan salahnya ditimbang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu pula dikatakan ciri ulama adalah siapa? Yang selanjutnya diterangkan di sini yaitu wahafidhu wasiyatahu. Ulama itu orang yang menjaga wasiat-wasiatnya. Ya. Dia menjaga wasiat-wasiatnya. Begitu pula dikatakan menjaga wasiat, ini perintah, ini larangan, dia jaga betul. Ini orang yang disebut alim. Jadi ulama itu adalah orang yang dia sanggup untuk menjadi apa? Menjadi orang yang menjaga wasiat Allah Subhanahu wa taala. Namanya ulama. Lalu kemudian dikatakan pula wa aiqon annakum mulaqi wa muhasabu bi amali. Ulama itu adalah orang yang dia meyakini sesungguhnya dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan dihisab dengan sebab amalannya tersebut. Makanya ulama itu hati-hati ketika beramal, ya. Kenapa? Khawatir jadi masalah. Khawatir nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan para ulama yang lain mengatakan bahasanya apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini yaitu innama yakhshallaha min ibadikil ulama. Maka di antaranya diterangkan oleh Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan al-alim man khasyya rahman bil ghaib. Orang yang alim, para ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Kemudian juga takut dengan perkara yang gaib. Ulama takut ya. Gak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi gaib, gak ada yang lihat. Dalam kondisi gak kelihatan orang, tapi dia sanggup untuk menahan dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu adalah para ulama. Warogiba bima rogiballahu fi. Dia senang dengan apa yang Allah senang. Ulama itu senangnya apa kata Allah. Dia akan mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi. Wazagida bima sakhatallahu fi, dan dia pun akan berusaha untuk zuhud dari apa yang kemudian tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang dibenci, maka dia zuhud.
dia kemudian sujud. Tidak mengambil apa yang dibenci tersebut. Nah, inilah kemudian di Sumatana Hasan, maka Hasanul Basri dia pun kemudian membaca ayat yang mulia ini, innama yakhsyallaha min ibadikin ulama. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya, di antara sebab yang lain, yang ini akan menjadikan seorang itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka dikatakan yang selanjutnya, setelah tahu bagian yang pertama dan juga yang kedua, maka di sini yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, setelah sebab yang kedua, sebab yang ketiga adalah dhaful azimah ala rusdi. Lemahnya azimah, tekad. Tekadnya lemah. Ya, untuk mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran. Lemah. Gara-gara lemah, kombang-ambing. Kebawa. Kalau orang yang bermaksiatnya banyak, dia terbawa. Kalau yang bermaksiatnya itu kemudian dominan, dia terbawa. Ya. Orang yang lemah keteguhannya, lemah ketetapannya, ini yang menjadikan sebab terjatuh dalam dosa. Kalau orang lemah itu biasanya dia, istilah orang kita, ewuh pakewuh. Ya, serba ndak enakan. Akhirnya orang lain mabok ikut mabok. Orang lain judi ikut judi. Alasannya setia kawan. Nah ini lemah berarti. Keinginan untuk menolaknya lemah. Ya, Masya Allah. Nah yang seperti ini, dhaful azimah, maka yang seperti ini menjadikan seorang itu karena tekadnya tidak kuat, karena kemudian azimahnya, ajamnya itu kurang kuat, maka dia gampang terjatuh dalam maksiat. Itulah sebabnya dikatakan bal abdu yud'ibu indama yakhuddu qararan bi an yastaqima ala ta'ati laki azza wa jalla. Maka seorang hamba dia akan lemah apabila dia mengambil ketetapan atau dia ingin lurus di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatruka maksiatallah, begitu pula untuk meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut dia lemah tekadnya, ya. Dia lemah tekadnya, wah ini bahaya. Kalau dia lemah tekadnya itu menjadikan dia akan berat. Dia dalam hidup itu berat. Kenapa? Karena dia akan mudah terjatuh dalam kemaksiatan. Dia itu akan sulit untuk lurus di dalam ketaatan pada Allah. Kenapa? Kebawa orang. Ya, kebawa orang. Kalau tekadnya nggak kuat. Makanya jadilah orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Tidak kebawa orang. Kalau bisa kita yang membawa orang. Ya, kalau kita nggak bisa membawa orang, minimal jangan kebawa. Syukur-syukur malah bisa membawa. Ya. Kenapa? Ketika azam kita itu lemah, maka akan mudah tersesat. Mudah terjatuh dalam keburukan-keburukan. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya di antaranya min asbabi kasratid dzunubi wal ma'asi. Di antara sebab-sebab banyaknya dosa dan kemaksiatan. Kenapa dosa? Kenapa kemaksiatan? Yaitu adalah al-gurur wal amani. Gurur, ketertipuan, amani, angan-angan. Orang banyak jatuh dalam maksiat karena memang banyak angan-angan. Mereka banyak tertipu oleh orang. Akhirnya dia jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi, kalau seorang itu dia ini ternyata memiliki kelemahan di dalam azimahnya, lemah di dalam tekadnya, maka yang seperti ini mudah terbawa, boro-boro bisa membawa. Maka hendaknya kita perbaiki bagaimana agar kita ini memiliki tekad yang bulat. Jangan sampai kita ini kemudian terbawa oleh
kebanyakan orang. Ada yang benar kita ikuti, yang salah ya kita tinggalkan walaupun kebanyakan orang salah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di dunia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara sebab yang ketiga. Lalu kemudian dikatakan wa min asbabi kasrati dunub wal ma'asi kadalik ibadallah, yaitu al-ghurur wal amani. Tadi sudah sampaikan gurur ketertipuan, aman itu angan-angan. Orang yang dia tertipu, dia beranggapan bahasanya orang yang seperti ini tenang, kita dapat ampunan dari Allah. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Maka akhirnya dia beranggapan, ya sudahlah. Kalau begitu, bahasanya ya kita itu berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Biar nggak tertipu. Dia mengatakan Allah itu mengampuni segala dosa. Jadi dia maksiat aja. Biar nanti setelah maksiat dia tobat. Kan Allah Maha Pengampun. Allah adalah Al-Ghafur. Adalah Al-Ghaffar. Makanya Allah itu mengampuni segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Nah, dalam kondisi seperti ini dia tertipu. Gak apa-apa maksiat juga nanti bisa tobat. Kan gitu kan? Akhirnya orang itu kemudian banyak terjatuh dalam kemaksiatan. Dan ketika dia belum tobat, dikhawatirkan malah maut datang menjemput ini. Ya, gara-gara dia tertipu. Atau wal amani, adanya angan-angan. Ya, angan-angan yang cukup jauh. Terlalu panjang angan-angan. Disebutnya tulul amal. Panjang angan-angan. Kalau orang seperti ini gampang terjatuh dalam dosa. Dan ini orang yang sengsara. Pernah saya sampaikan ketika membahas tentang 3-4 perkara. Ya, 4 perkara yang diantara sebab kesengsaraan. Di antaranya adalah jumudul ain. Itu bekunya air mata. Alias mata yang sulit menangis. Ya. Kemudian yang keduanya adalah tulul amal. Orang yang dia itu terjatuh dalam kesengsaraan biasanya dengan sebab panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu tinggi, terlalu jauh. Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mimpi yang terlalu berlebihan tersebut. Ya, panjang angan-angan, tenanglah, saya masih lama hidupnya. Sekarang usianya 20-30 tahun masih lama. Kakek saya aja 80, maka saya pun bisa sampai 80. Ini angan-angan. Ya, makanya seperti itu yang menjadikan sebab orang terjatuh dalam dosa. Kenapa terlalu banyak berangan-angan? Ya, banyak berangan-angan. Ujung-ujungnya dia hubud dunia. Lalu kemudian wa min asbabi kasrati dzunub wal ma'asi kadalik kasratu syahwat wa subhat. Yang menjadikan sebab terjatuhnya orang ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah banyak ngikutin syahwat dan subhat. Syahwat dan juga subhat. Ini banyak orang yang terjatuh dalam kemaksiatan seperti itu. Gara-gara apa? Syahwat. Syahwat kan ada dua ya. Kata para ulama, syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat perut dan syahwat bawah perut. Nah ini. Syahwat perut dan syahwat bawah perut. Ini. Ya. Gara-gara dia mengikuti keinginan syahwatnya. Jadilah dia jatuh dalam dosa. Ya. Begitu pula syubhat. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam dosa gara-gara syubhat? Ketidakjelasan hukumnya, ketidakjelasan barangnya, ya. Maka di sini syubhat pemikirannya, syubhat terkena pikroh-pikroh yang menyimpang, maaf, ya, pikroh yang menyimpang, syubhat. Gara-gara ada syubhat, maka dia memahaminya salah. Makanya kita sering berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah berikan kami rezeki ilmu
dan berikan kami yaitu pemahaman. Rabbi zidni ilman, tambahkan kami ilmu. Warzuqni fahman, dan anugerahkan, rezekikan pada kita pemahaman, karena pemahaman itu rezeki. Banyak orang yang dia itu satu majelis ngaji apa-apa bareng, tapi kemudian pemahamannya berbeda. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang setengah ngerti. Nah, yang seperti ini itu ya gara-gara ya kena subhat ya. Lalu kemudian dikatakan min asbabi kasrati dzunub wal ma'asi. Di antara sebab-sebab yaitu banyaknya terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah mukhalatatul fasikin wa nadru illa af'anikin. Yaitu bercampur dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ngumpul saja, bergaul saja dengan mereka. Dan juga kemudian melihat kepada perbuatan mereka. Ya, lihat, niru orang kafir, ya, rambutnya dicat, ikutan dicat. Misalkan orang fasik, orang pelaku dosa besar, dia suka melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa, akhirnya itu pun menjadikan kita yang bergaul dengan mereka itu akan terkena dengan dosanya. Bisa jadi suatu saat kita akan membantu mereka. Lalu kemudian wa nahnu natakalamul yaum insyaallah. Dan kami katanya akan berbicara tentang sebab-sebab orang terjatuh dalam dosa ini ya pada hari yang lain insyaallah, karena pembahasan seperti sangat luas. Ya, pembahasannya luas. Tidak cukup dengan waktu yang sebentar. Kita tahu sebab-sebab dosa seperti itu, itulah yang menjadikan orang mudah terjatuh ke dalam dosa. Ya, mudah terjatuh ke dalam dosa. Belum lagi diantaranya, kenapa orang itu terjatuh dalam dosa? Diantaranya karena orang itu, yaitu apa? Kenapa sih kok mudah sekali terjatuh dalam dosa? Ya, kok mudah sekali terjatuh dalam kemaksiatan? Selain karena poin-poin tadi juga. Masih banyak yang lain, diantaranya adalah tipu daya syaitan. Kita terkena dengan tipu daya syaitan. Maka jadilah yang hak jadi kelihatan batil, yang batil jadi kelihatan hak. Kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Sehingga kemudian kita pun kemudian sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau gara-gara terkena dengan tipu daya syaitan, akhirnya kita menjadi orang-orang yang kemudian mudah sekali kepada perkara-perkara keburukan. Kebaikan ditinggalkan, keburukan kemudian dia ambil terus-menerus. Padahal kita tahu syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahkan kita disuruh berlindung diantaranya alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Yaitu yang membisikkan pada dada-dada manusia. Syaitan itu seperti itu. Itulah yang menjadikan orang itu menyimpan. Menjadikan orang terjatuh dalam dosa. Syaitan wasilahnya. Dia menghiasi perbuatan-perbuatan jelek menjadi baik. Dia menghiasi perbuatan-perbuatan yang baik seolah-olah jelek sehingga harus ditinggalkan. Belum lagi syaitan itu kalau kemudian dia tidak sanggup menggoda kita, maka dia akan menggoda orang-orang yang dekat dengan kita. Nabi Allah Adam AS itu digoda oleh iblis laknatullah alaih. Itu ternyata nggak mempan. Lalu kemudian siapa yang diserang? Ibunda Hawa. Ibunda Hawanya digoda. Akhirnya beliau pun terjatuh dalam tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Dan jadilah kemudian ayah kita, yaitu Abul Bashar Nabi Allah Adam AS, itu ikut terjatuh. Ya, itu karena syaitan tipu dayanya. Ketika tidak sanggup langsung menghadapi kita, maka dia akan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah dengan anak, entah dengan yang lainnya. Sudah isata. Ya, bisa lanjut. Ya, jadi memang itu.
dominan. Syaitan di antara perkara yang dominan yang menjatuhkan kita ke dalam kesalahan-kesalahan seperti tadi ya. Nah, itu di antara yang disampaikan di dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang asbabu kasrati dunub wal ma'asi, yaitu sebab-sebab yang banyak menjatuhkan orang ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat yang disampaikan ini, setelah kita mengetahui tentang dosa-dosa yang kadang banyak tersebar di kalangan kita, dianggap remeh sehingga kemudian kita terjatuh dalam dosa. Maka kita pun harus tahu selain dosa-dosa tersebut, apa penyebabnya yang menjadikan manusia mengikuti atau terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi salah satu motivasi bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang mawas diri agar tidak mudah terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa yang mengakibatkan yaitu adanya apa? Yaitu jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.